Halo semuanya, atas kesempatan kali ini, di sini kami akan menyampaikan materi pembelajaran mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi menurut Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit yang beranggotakan dari kelompok 1, Saya Yosefa Evelina akan membahas tentang gambaran umum PPI. Program PPI bertujuan untuk menurunkan risiko infeksi yang dapat ditularkan kepada pasien, petugas medis maupun non-medis, pengunjung maupun masyarakat sekitar rumah sakit. Yang selanjutnya adalah standar, maksud dan tujuan serta elemen penilaian. Standar PPI yang pertama, dibentuknya organisasi yang diambil dari pimpinan rumah sakit, tenaga medis maupun non-medis yang akan bergerak untuk melakukan PPI. Standar PPI 1.1 yaitu dibentuk organisasi yang akan melakukan koordinasi terhadap kegiatan pencegahan yang terstruktur yang melibatkan organisasi tersebut berdasarkan dari peraturan perundang-undangan. Maksud dan tujuan PPI 1 dan PPI 1.1 adalah kegiatan PPI menjangkau setiap unit rumah sakit dan melibatkan karyawan medis dan non-medis. Tugas dari organisasi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan infeksi terkait perawatan kesehatan. Yang kedua, metode pengumpulan data atau pemantauan. Yang ketiga, menyusun strategi perencanaan untuk menghadapi risiko PPI. Yang keempat, proses pelaporan. Elemen penilaian PPI yang pertama adalah dilakukan penetapan organisasi pencegahan pengendalian infeksi. Yang kedua, setiap kegiatan pelaksanaan program harus ada bukti kegiatan. Elemen penilaian PPI 1.1 yang pertama ditetapkannya peraturan oleh pihak rumah sakit. Yang kedua, setiap 3 bulan sekali, ketua organisasi melakukan pelaporan terhadap pimpinan rumah sakit mengenai pelaksanaan tugas PPI. Lalu ada standar PPI yang kedua. Ditetapkannya petugas medis PPI atau IPCN atau Infection Prevention and Control Nurse yang kompeten di bidangnya untuk mengawasi seluruh kegiatan PPI. Maksud dan tujuan PPI yang kedua ini adalah rumah sakit menetapkan satu orang atau lebih tenaga medis PPI atau IPCN yang memiliki kualifikasi pendidikan minimal D3 keperawatan dan sudah mengikuti pelatihan untuk perawat PPI atau IPCN juga kompeten di bidangnya. Elemen penilaian PPI yang kedua ini, yang pertama, ditetapkannya petugas medis PPI atau IPCN atau Infection Prevention and Control Nurse oleh rumah sakit. Yang kedua, setiap kegiatan harus melampirkan bukti pelaksanaan pengawasan serta supervise terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang ketiga, setiap kegiatan yang terlaksana, maka petugas yang berwenang tersebut harus melakukan pelaporan kepada ketua organisasi PPI. Yang ketiga adalah standar PPI yang ketiga. Rumah sakit selain memiliki perawat yang bertugas melakukan kegiatan PPI, maka rumah sakit juga memerlukan perawat penghubung PPI atau IPCLN atau Infection Prevention and Control Nurse. Maksud dan tujuan PPI yang ketiga ini adalah perawat penghubung PPI atau IPCLN tersebut bertugas sebagai perawat pelaksana harian atau penghubung yang memiliki tugas sebagai berikut. Yang pertama, mencatat data surveillance pasien di unit rawat inap. Yang kedua, memberikan motivasi dan mengingatkan mengenai kepatuhan PPI setiap personil ruangan di unitnya masing-masing. Yang ketiga, memonitor kepatuhan petugas kesehatan yang lain dalam penerapan kewaspadaan isolasi. Yang keempat, memberitahukan kepada IPCLN apabila ada kecurigaan HAIS pada pasien. Yang kelima, bila terdapat infeksi potensial KLB, melakukan penyuluhan bagi pengunjung dan mengkonsultasi prosedur PPI, serta berkoordinasi dengan IPCN.
Yang keenam, memantau pelaksanaan penyuluhan bagi pasien, keluarga, pengunjung, serta konsultasi prosedur yang harus dilaksanakan. Elemen penilaian PPI yang ketiga ini ditetapkannya petugas medis penghubung PPI atau IPCLN, Infection Prevention and Control Nurse, oleh rumah sakit. Yang kedua, setiap kegiatan harus melampirkan bukti pelaksanaan pengawasan serta supervise terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian infeksi. Selanjutnya adalah standar PPI yang keempat, yaitu pimpinan rumah sakit menyediakan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program PPI. Maksud dan tujuan PPI yang keempat ini adalah sumber daya yang harus tersedia meliputi sumber daya tenaga, anggaran, fasilitas, dan sumber informasi atau referensi. Elemen penilaian PPI yang keempat ini yang pertama, anggaran yang tersedia harus cukup untuk menunjang pelaksanaan program PPI. Yang kedua, tersedia fasilitas yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program PPI. Yang ketiga, rumah sakit mempunyai sistem informasi untuk mendukung program PPI, khususnya terkait dengan data dan analisis angka infeksi. Yang keempat, rumah sakit menyediakan informasi dan referensi terkini yang dapat diperoleh dari 1 sampai dengan 6 pada maksud dan tujuan. Lalu ada standar PPI yang kelima. Rumah sakit harus mempunyai program PPI dan kesehatan kerja yang jelas dan menyeluruh. Maksud dan tujuan PPI yang kelima ini, program PPI juga membutuhkan berbagai strategi yang mencakup semua tingkat unit atau layanan berdasar atas ukuran rumah sakit, lokasi geografik, layanan, dan pasien. Program PPI meliputi 1. Kebersihan tangan, yang kedua, surveillance resiko infeksi, yang ketiga, investigasi wabah penyakit infeksi, yang keempat, meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan antimikrob secara aman, yang kelima, asesmen berkala setiap resiko, yang keenam, menetapkan sasaran penurunan resiko, yang ketujuh, mengukur dan mereview resiko infeksi. Elemen penilaian PPI yang kelima, yang pertama, ada program PPI dan kesehatan kerja yang komprehensif. Yang kedua, ada bukti pelaksanaan program PPI untuk menurunkan resiko tertular infeksi pada pasien. Yang ketiga, ada bukti pelaksanaan program PPI untuk menurunkan resiko tertular infeksi pada staf klinis dan non-klinis. Yang keempat, ada bukti pelaksanaan program PPI yang meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. Selanjutnya ada standar PPI yang keenam, yaitu program surveillance rumah sakit menggunakan pendekatan berdasarkan atas risiko dalam, menetapkan fokus program terkait dengan pelayanan kesehatan. Lalu ada standar PPI 6.1, yaitu rumah sakit menelusuri risiko infeksi, tingkat infeksi, dan kecenderungan dari infeksi terkait layanan kesehatan untuk menurunkan angka infeksi tersebut. Lalu ada standar PPI 6.2, yaitu rumah sakit secara proaktif melakukan asesmen risiko infeksi yang dapat terjadi dan menyusun strategi untuk menurunkan risiko infeksi tersebut. Maksud dan tujuan PPI 6, PPI 6.1 dan PPI 6.2, yaitu rumah sakit mengumpulkan dan mengevaluasi data mengenai infeksi serta lokasinya yang relevan sebagai berikut. Yang pertama, saluran pernafasan, hubungannya intubasi, bantuan ventilasi mekanik, tracheostomi, dan lain-lain. Yang kedua, saluran kencing, yaitu meliputi kateter, pembilasan urin, dan lain-lain. Yang ketiga, alat invasif intravaskular, saluran vena perifer, saluran vena sentral, dan lain-lain. Yang keempat, lokasi operasi, perawatan, pembalutan luka, prosedur antiseptik, dan lain-lain. Yang kelima, penyakit dan organisme penting dari sudut epidemiologik seperti multi-drug resistant organism dan infeksi yang virulen. Yang keenam,
timbul infeksi baru atau timbul kembali infeksi di masyarakat. Elemen penilaian PPI yang keenam, yang pertama, rumah sakit menetapkan regulasi tentang pelaksanaan surveillance meliputi butir 1 sampai dengan 7 pada maksud dan tujuan. Yang kedua, ada bukti pelaksanaan pengumpulan data dari butir 1 sampai dengan 7, analisis dan interpretasi data, serta membuat prioritas untuk menurunkan tingkat infeksi. Yang ketiga, ada bukti pelaksanaan strategi pengendalian infeksi berdasar atas prioritas untuk menurunkan tingkat infeksi. Yang keempat, ada bukti rumah sakit membandingkan angka kejadian infeksi rumah sakit dengan kejadian di rumah sakit lain. Elemen penilaian 6.1 yang pertama, ada bukti rumah sakit telah melakukan pendalaman tentang resiko infeksi dan digabung dengan program mutu dan keselamatan pasien. Yang kedua, ada bukti rumah sakit telah merancang ulang penurunan infeksi berdasar atas investigasi dan analisis. Yang ketiga, paling sedikit setahun sekali ada bukti rumah sakit secara proaktif melakukan asesmen risiko infeksi yang dapat terjadi. Lalu ada elemen penilaian 6.2, yang pertama, ada bukti rumah sakit secara proaktif melakukan asesmen risiko infeksi yang dapat terjadi paling sedikit setahun sekali. Yang kedua, ada bukti rumah sakit menyusun strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Kemudian ada standar PPI 7, yaitu rumah sakit melakukan pencatatan data dan informasi prosedur dan proses asuhan invasif yang berisiko infeksi, juga adanya strategi untuk menurunkan risiko. Terus kemudian ada standarnya PPI 7.1, rumah sakit melakukan pencarian informasi, prosedur dan kegiatan penunjang pelayanan dan menjalankan strategi menurunkan risiko infeksi. Ada maksud dan tujuan PPI 7 dan PPI 7.1. Rumah sakit melakukan asesmen dan juga asuhan kepada pasien. Ini untuk mengurangi risiko infeksi dan terdapatnya strategi. Yang pertama, sterilisasi alat. Yang kedua, pengolahan linen. Ketiga, pengolahan sampah. Keempat, penyediaan makanan. Dan kelima, kamar jenazah. Dan ada elemen penilaian PPI 7. Yang pertama, rumah sakit menegaskan prosedur risiko infeksi dan proses asuhan invasif dan strategi untuk menurunkan risiko infeksi. Yang kedua, memenuhi bukti catatan prosedur dan proses asuhan invasif juga strategi tersebut. Yang ketiga, menjalankan strategi ini dengan prosedur dan proses asuhan invasif. Yang keempat, sudah melakukan kegiatan pelatihan sebagai cara menurunkan risiko infeksi. Dan elemen penilaian PPI 7.1. Yang pertama, rumah sakit menegaskan risiko infeksi dengan kegiatan penunjangan pelayanan medik dan non-medik. Yang kedua, memenuhi bukti catatan dan strategi kegiatan sterilisasi alat. Yang ketiga, memenuhi bukti catatan dan strategi kegiatan pengolahan linen. Yang keempat, memenuhi bukti catatan dan strategi kegiatan pengolahan sampah. Yang kelima, memenuhi bukti catatan dan strategi kegiatan penyediaan makanan. Dan keenam, memenuhi bukti catatan dan strategi kegiatan kamar jenazah. Kemudian standar PPI 7.2. Rumah sakit membuat perencanaan untuk meminimalisir risiko infeksi dengan pembersihan dan sterilisasi peralatan dengan baik. Standar PPI 7.21, jika dilakukan kerjasama sterilisasi dengan pihak lembaga di luar, rumah sakit harus memiliki sertifikasi mutu. Standar PPI 7.2.2, rumah sakit mengamati dan menerapkan proses untuk mengatur pembekalan farmasi yang sudah kadaluarsa, selesai pakai dan penggunaan ulang peralatan sekali pakai. Ini bila diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Dan adanya maksud dan tujuan PPI 7.2, 7.2.1 dan 7.2.2.
Risiko infeksi yang dapat ditekankan melalui kegiatan pencemaran bahan kimia, dekontaminasi, cleaning, dan infeksi dan sterilisasi, pembersihan alat kesehatan medis sesuai peraturan perundang-undang. Pertama ada kritikal, akses untuk sistem darah. Kedua ada semi kritikal, ada kaitannya dengan mukosa. Yang ketiga non kritikal, alat untuk pembukaan tubuh. Rumah sakit juga menugaskan alat penggunaan sekali pakai kembali dengan standar nasional dan persyaratan spesifik. Ada elemen penilaian 7.2. Yang pertama ada peraturan tentang pelayanan sterilisasi yang sesuai peraturan. Yang kedua bertanggung jawab jalannya sterilisasi dan infeksi di luar sterilisasi seragam. Yang ketiga membentuknya pelayanan sterilisasi dan infeksi di luar pusat pelayanan. Dan keempat menjamin proses sterilisasi dan infeksi di luar pusat sterilisasi. Dan elemen penilaian 7.2.1 yang pertama, jika menjalankan sterilisasi di rumah sakit yang harus dilakukan oleh lembaga yang memiliki sertifikasi mutu dan kerjasama yang menjamin kepatuhan proses sterilisasi sesuai dengan peraturan. Yang kedua, adanya bukti pelaksanaan monitoring kepatuhannya PPI dalam pelayanan sterilisasi yang akan dilaksanakan oleh pihak luar rumah sakit. Dan ada elemen penilaian 7.2.2. Yang pertama adanya peraturan mengenai tegasnya kadaluarsa memakai bahan medis habis pakai. Yang kedua ada buktinya monitoring, evaluasi dan penyuluhan kegiatan penggunaan kembali reuse bahan medis habis pakai sesuai butir 1-7 pada maksud dan tujuan. Kemudian ada standar PPI 7.3. Rumah sakit meminimalisasi risiko infeksi, menangani linen atau laundry sesuai peraturan perundang-undangan. Standar PPI 73.1. Pengerjaan linen atau laundry ini dijalankan dengan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi. Dan ada elemen penilaian 7.3. Yang pertama, unit kerja yang menjalani linen atau laundry sesuai peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sarana dan prasarana laundry sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Terus ada elemen penilaian 7.3.1. Yang pertama ada peraturan tentang kegiatan linen atau laundry sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, kegiatan laundry dan pemilahan sampai didistribusi prinsip PPI ini harus dilakukan. Ketiga wajib menggunakan APD. 4. Bukti kegiatan survei dan evaluasi oleh IPCN pada kegiatan linen dengan prinsip PPI ini juga berlaku oleh pihak rumah sakit. Dan ada maksud dan tujuan PPI 3 dan 7.3.1. Rumah sakit menjalani kegiatan menurunkan risiko infeksi pada pengendalian linen dengan benar sudah dilengkapi dengan APD yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ada standar 7.4. Rumah sakit menangani risiko infeksi dengan pengelolaan limbah infeksi. Standar 7.4.1. Rumah sakit menegaskan layanan kamar mayat dan kamar bedah mayat sesuai peraturan. Dan ada maksud dan tujuan PPI 7.4 dan 7.4.1. Rumah sakit menegaskan risiko limbah infeksi ini dengan beberapa kegiatan. Pertama, pengerjaan limbah cairan tubuh infeksius. Kedua, mengurus dan pembuangan darah serta komponennya. Ketiga, layanan jenazah dan bedah mayat. Keempat, limbah cair. Dan kelima, laporan penjenahan limbah infeksius. Selanjutnya ada elemen penilaian 7.4. Yang pertama, dibuat peraturan tentang pengelolaan limbah untuk mengurangi risiko infeksi.
Yang kedua, dalam penanganan limbah cairan tubuh perlu dilaksanakan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut. Dan ketiga, penanganan dan pembuangan darah serta komponen darah sesuai peraturan. Keempat, pengelolaan limbah cair sesuai dengan peraturan. Dalam pelaporan perjalanan limbah infeksius harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kelima, sesuai penanganan pengelolaan darah harus ada bukti. Keenam, dalam penanganan limbah rumah sakit, limbah cair dan tubuh, limbah darah harus dilakukan monitoring dan pelampiran bukti. Dan ketujuh, jika pengelolaan limbah melibatkan pihak ketiga, maka pihak ketiga tersebut harus memiliki sertifikasi mutu yang sesuai dengan peraturan. Dan selanjutnya ada elemen penilaian 7.4.1. Yang pertama ada peraturan tentang pemulasaran jenazah dan bedah mayat. Dan kedua, dalam pengelolaan kamar mayat dan kamar bedah mayat harus menampilkan bukti. Ketiga, dalam pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut harus melampirkan bukti yang sesuai dalam peraturan. Selanjutnya ada standar PPI 7.5. Rumah sakit penegasan kegiatan limbah, benda tajam, dan jarum secara aman. Selanjutnya ada elemen penilaian 7.5. Yang pertama, adanya peraturan pengelolaan benda tajam dan jarum. Ini cara meminimalisasikan cedera dan risiko. Kedua, benda tajam ini disimpan dengan wadah yang sudah dianjurkan sesuai peraturan. Ketiga, proses pengolahan ini sudah dijalani sesuai peraturan. Keempat, jika menjalani proses pengolahan ini oleh pihak luar rumah sakit, harus memiliki izin dan sertifikasi mutu sesuai peraturan. Kelima, data dokumen pengolahan ini harus ada bukti. Keenam, ada bukti kegiatan surveillance dan pantauan oleh IPCN terhadap pengolahan ini dan sesuai prinsip PPI, termasuk pihak di luar rumah sakit. Dan ketujuh, kegiatan pantauan menjalankan prinsip PPI. Dan ada maksud dan tujuan PPI 7.5, memberikan rasa aman kepada staf saat bekerja. Maka rumah sakit perlu ada edukasi kepada stafnya agar tidak terpapar jarum dan benda tajam. Perlu diketahui pembuangan, suntik pisau, bedah dan limbah benda tajam. Maka diadakan peraturan. Yang pertama, mengetahui jenis dan penggunaan wadah pembuangan dan surveillance proses pembuangan. Dan kedua, laporan termasuk jarum atau benda tajam. Selanjutnya ada standar PPI 7.6. Rumah sakit memperkecil risiko infeksi dalam penyelenggaraan makanan. Ada elemen penilaian 7.6. Yang pertama ada peraturan pelayanan makanan di rumah sakit butir 1 dan 2 yang ada pada maksud dan tujuan. Dan kedua, bukti kegiatan penyimpanan bahan makanan, pengolahan, pembagian atau promosian dan distribusi makanan sudah sesuai dengan peraturan perundang-undang. Ketiga, bukti kegiatan menyimpan makanan dan mengamati produk nutrisi dengan kesehatan lingkungan, sanitasi, suhu, pencahayaan, dan kelembapan, ventilasi, dan keamanan untuk mengurangi risiko infeksi. Dan keempat, bukti kegiatan pemantauan prinsip-prinsip PPI sesuai peraturan perundang-undangan. Terus ada maksud dan tujuan PPI 7.6. Proses pemberian makanan kepada pasien, penyimpanan dan persiapan dari makanan mentah ke makanan sudah dimasak harus diperhatikan dari alat perlengkapan dan bahan yang akan dipakai agar bakteri tidak berkembang. Hal ini rumah sakit menetapkan peraturan A. Proses pelayanan dari pengolahan bahan makanan, sanitasi, dapur, makanan, alat masak, dan alat makan untuk mengurangi risiko infeksi dan kontaminasi silang. B. Standar bangunan, fasilitas dapur, dan pantry sesuai peraturan perundang-undangan juga saat makanan didapat dari sumber luar rumah sakit.
Kemudian ada standar PPI 7.7, rumah sakit mengenai risiko infeksi pada fasilitas yang terkait dengan pengendalian mekanis dan teknis serta pada saat melakukan pembongkaran, konstruksi, dan renovasi. Ada elemen penilaian 7.7. Pertama, rumah sakit ada peraturan tentang penilai risiko pengendalian infeksi. Kedua, rumah sakit yang telah melakukan tindakan untuk menilai risiko pengendalian infeksi pada semua renovasi bangunan yang sesuai peraturan. Ketiga, fasilitas yang tercantum pada butir 1 sampai dengan 5 dilakukan oleh pengendalian mekanis dan teknis. Dan keempat, ada rumah sakit yang telah melakukan penilaian risiko pengendalian infeksi pada semua renovasi dan demolinisasi sesuai regulasi. Maksud dan tujuan PPI 7.7, fokus dalam mengurangi risiko infeksi untuk keamanan pengunjung dan staf. Maka pada udara, debu, kotoran, bangunan, getara, serta kebisingan ini ditetapkan peraturan. Pertama, meneliti jenis konstruksi kelompok risiko pasien. Kedua, pengelompokan tipe konstruksi dan risiko pasien. Ketiga, membuat kelas atau tingkat infeksi. Keempat, pemantauan kegiatan. Juga peraturan pengendalian mekanis dan teknis. Ada pertama, sistem ventilasi tekanan positif. Kedua, biological safety cabinet. Ketiga, laminary airflow hood. Keempat, termostat di lemari pendingin. Dan kelima, pemanas air untuk menetralisasi piring atau alat dapur. Selanjutnya memasuki standar PPI 8 mengenai transmisi infeksi. Standar PPI 8 memfasilitasi alat pelindung diri di rumah sakit untuk pasien, pengunjung, dan staf dalam mencegah penyakit menular. Standar PPI 8.1 mengatur kegiatan transfer pasien dengan airborne disease. Standar 8.2 pelayanan pasien infeksi airborne berjalan secara singkat bila ruangan tidak mendukung. Standar PPI 8.1 membuat perencanaan dalam proses lonjakan mendadak penyakit infeksi. Lalu ada maksud dan tujuan PPI 8.1, 8.2, dan 8.3. Pertama, rumah sakit menciptakan program tindakan pasien infeksi airborne, peraturan isolasi dan fasilitas dalam melindungi pasien, staf, atau yang berada di lingkungan rumah sakit. Pasien infeksi airborne dalam ruang isolasi bertekanan negatif ini bertujuan untuk mencegah penularan dari udara. Sistem HEPA 12 kali pertukaran udara per jam bila ruangan udara tidak dengan tekanan negatif. Lalu di sini ada elemen penilaiannya. Elemen penilaian PPI 8. Pertama, ada peraturan bagi pasien riwayat penyakit menular dan imunitasnya rendah atau immunocompromised. Kedua, fasilitas ruang bagi pasien sudah sesuai peraturan perundang-undangan. Elemen penilaian PPI 8.1. Pertama, penetapan peraturan, penempatan dan proses transfer pasien di ruang rumah sakit atau di dalam rumah sakit. Penempatan dan transfer pasien sudah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk IGD dan ruang lain. Bukti pelaksanaan, supervisi, dan pemantauan oleh tenaga profesional dan praktisi sesuai prinsip PPI. Elemen penilaian PPI 8.2. Bila ruang kamar tidak sesuai anjuran, maka pasien dirawat secara singkat. Kedua, proses penempatan tersebut sudah sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk IGD dan ruang lainnya. Bukti kegiatan supervise dan monitoring oleh IPCN sesuai dengan prinsip PPI. Bukti kegiatan pemantauan ruang dan penempatan pasien secara rutin. Bukti aktivitas edukasi tentang pengelolaan pasien infeksius jika terjadi lonjakan pasien
masuk dengan penyakit menular, atau rumah sakit tidak mempunyai kamar dengan tekanan negatif atau ventilasi alamiah dan mekanik kepada staf. Lalu keenam, rumah sakit punya koneksi dengan rumah sakit lain untuk pasien airborne disease. Terakhir, elemen penilaian PPI 8.3. Pertama, peraturan rumah sakit tentang ledakan pasien penyakit infeksi airborne. Kedua, memfasilitasi ruang isolasi sesuai peraturan perundang-undangan. Dan terakhir, bukti aktivitas edukasi tentang pengelolaan pasien infeksi bila terjadi ledakan pasien kepada staf. Selanjutnya ada peningkatan mutu dan program edukasi. Di standar PPI 10, kegiatan PPI menyatukan program PMKP atau peningkatan mutu dan keselamatan pasien dengan pencapaian potensi secara epidemiologik bermakna bagi rumah sakit. Elemen penilaian PPI 10. Pertama, peraturan sistem manajemen data berkaitan dengan data surveillance dan data indikator mutu. Di sini bisa dilihat di PMKP 2.1 elemen penilaian 1. Kedua, bukti forum antara komite PMKP dengan organisasi PPI yang membahas hasil surveillance dan merancang ulang untuk perbaikan. Ketiga, bukti dikumpulkannya data termasuk data infeksi menurut epidemiologi dan dianalisis untuk mendukung kegiatan PPI dan didokumentasikan. Sini bisa dilihat di PPI 6 pada elemen penilaian 2 dan elemen penilaian 3. Keempat, bukti memberi hasil analisis data dan direkomendasi kepada komite PMKP setiap 3 bulan. Lihat PPI 6, elemen penilaian 2, dan elemen penilaian 3. Sama seperti nomor 3. Ada juga maksud dan tujuan PPI 10 untuk memperbaiki kegiatan PPI dan menurunkan tingkat infeksi, sehingga rumah sakit akan menggunakan data tersebut dan dievaluasi tingkatnya serta kecenderungan di rumah sakit lain. Yang mengutamakan tingkat rumah sakit dan departemen unit
lainnya. Dalam program PPI ini, semua harus ikut serta. Selanjutnya, standar terakhir dalam pencegahan dan pengendalian infeksi yaitu standar PPI 11. Rumah sakit mengadakan edukasi tentang PPI kepada semua petugas yang terlibat dalam pelayanan pasien. Ada maksud dan tujuan PPI 11, yaitu dilakukan edukasi program PPI diharapkan sesuai dengan yang dimaksud dan dapat dilaksanakan oleh staf baru di rumah sakit, yaitu staf klinis dan non-klinis, pasien dan keluarga, pengunjung, serta pedagang. Ada elemen penilaian PPI 11. Pertama, peraturan pelaksanaan program pelatihan dan edukasi tentang PPI. 2. Bukti kegiatan pengenalan bagi staf baru tentang peraturan dan praktik program PPI. 3. Bukti kegiatan penyuluhan jika terjadi perubahan kebijakan, prosedur, serta praktik program PPI. Kita melakukan wawancara tentang data penyakit infeksi. Keempat, bukti kegiatan edukasi kepada pasien, keluarga, atau pengunjung tentang program PPI. Dan terakhir, kelima, bukti dokumen dari temuan dan data hasil kegiatan pengukuran mutu ke seluruh unit di rumah sakit, termasuk penyuluhan. Demikian materi penyampaian mengenai pencegahan dan pengendalian infeksi yang diambil dari Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit edisi 1 oleh kelompok kami, kelompok 1. Kurang lebihnya, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya.